dari program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Priyanto SPD MPD dengan topik mengulas penggunaan awalan kata di versus kata depan di. Mana yang benar, kata di mana versus di mana? Di mana adalah penulisan kata yang benar menurut ejaan Bahasa Indonesia atau EBI atau ejaan yang disempurnakan EYD. Karena di pada frasa tersebut menunjukkan berfungsi sebagai kata depan, yaitu menunjukkan tempat dan atau lokasi. Kata depan di selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, sedangkan kata awalan di selalu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau kata kerja pasif. Banyak kesalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan kata di yang benar, tidak hanya dalam penggunaan kata saja, tetapi kata hubung dan akhiran juga menjadi pertanyaan yang cukup banyak dipertanyakan. Meskipun kata di terkesan sepele, justru banyak yang tidak peduli dan teliti dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Sebagian lagi, ada pula orang yang memang tidak tahu penggunaan kata di itu seperti apa karena lupa pelajaran masa di bangku sekolah. Tidak tahu karena tidak berkesempatan dalam bangku sekolah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penggunaan kata di yang benar dan sering dilakukan salah. Langsung saja simak pembahasan berikut ini. Penggunaan kata di yang benar, kapan harus digabung? Memang, saat membicarakan kata hubung di, kita harus tahu dulu di posisi penggunaan di digunakan karena penggunaan yang dipisah dan ada yang disambung. Penggunaan kata di yang disambung memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama menunjukkan peranannya sebagai imbuhan. Yang kedua yaitu penggunaan di yang disertai atau diikuti kata kerja pasif. Biasanya, kata kerja pasif dapat diubah menjadi kata kerja aktif dengan cara memberikan imbuhan me. Contoh sederhananya di kalimat aktif, penggunaan kata ditinggalkan dapat diubah menjadi meninggalkan. Dari dua poin sebelumnya, sebenarnya untuk membedakan antara di, disambung, dan dipisah sudah dipahami jelas kan? Tetapi kenapa masih banyak salah dalam praktek? Tentu saja ada banyak faktor. Biar semakin jelas, saya akan memberikan contoh. Contohnya, karena bus angkot mogok, akhirnya penumpang dioper ke bus lain. Itu salah. Karena bus angkot mogok, akhirnya penumpang dioper ke bus lain. Itu adalah contoh yang penggunaan kata di yang benar kapan harus dipisah. Bagaimana atau apa ciri-ciri penggunaan kata di yang dipisah? Kamu bisa simak beberapa poin berikut ini. Yang pertama, apabila diterapkan sebuah kata depan, maka penggunaan kata di ditulis secara terpisah. Yang kedua, penggunaan di juga harus dipisah jika menunjukkan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Yang ketiga, jika di yang disambungkan dapat diubah menjadi kalimat aktif, maka pada penggunaan yang dipisah tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif. Contoh penggunaan kata di yang benar yang ditulis secara terpisah. Contohnya, di luar rumah banyak sekali kebun sayur yang siap untuk ditanam. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.